Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan BK Sahabat Seru. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat, selalu semangat belajar, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi bimbingan konseling kelas 7 semester 2. Pada materi yang ke-23 ini kita akan belajar tentang bagaimana tips menjadi remaja yang hemat dan mandiri. Mari kita simak video berikut ini bersama-sama. Oke, kita akan mencoba untuk memahami belajar hidup hemat. Kalian pasti mendapat uang saku dari orang tua kalian, baik diberikan setiap hari, setiap minggu, atau setiap bulan. Tetapi apakah kalian dapat mengatur uang saku kalian? Mengatur uang saku adalah salah satu cara untuk dapat berhemat. Hemat menggunakan uang artinya membelanjakan uang dengan cermat dan tidak boros. Jika kita dapat berhemat menggunakan uang, maka kita akan mendapatkan manfaatnya. Nah, kita akan melihat beberapa manfaat hidup hemat. Yang pertama, menggunakan untuk yang lebih penting dan bermanfaat. Uang atau penghasilan yang kita dapatkan harus dikelola dengan benar. Jika tidak dikelola dengan baik, maka uang akan habis dengan sia-sia belaka. Dengan berhemat, kita dapat lebih berhati-hati dalam menggunakan uang serta akan saling memilih mana kebutuhan yang harus didahulukan. Manajemen keuangan harus dihemat agar kebutuhan yang bersifat penting dan lebih bermanfaat kita dapatkan. Kemudian yang kedua, hidup berkecukupan di masa depan. Masa depan yang sejahtera merupakan dambaan dari setiap orang. Dengan berhemat kita dapat menyisihkan sebagian penghasilan kita untuk kebutuhan di masa depan. Kebutuhan di masa depan akan dapat mudah dipenuhi jika kita sudah mulai hidup hemat sejak sekarang. Hidup hemat yang sekarang kita lakukan akan terlihat hasilnya di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, membuat hidup lebih bahagia. Berhemat dapat membuat hidup kita merasa bahagia, karena uang yang kita miliki tidak akan terbuang sia-sia. Berhemat juga menghindarkan kita dari sifat boros dan suka menghamburkan uang untuk hal yang tidak penting. Gaya hidup boros hanya akan membuat kesenangan yang bersifat semu, karena di saat uang kita sudah habis, kita akan merasa menyesal, sedangkan berhemat akan membuat kita bahagia. Kemudian yang keempat, baik untuk lingkungan. Berhemat dapat berdampak positif pada lingkungan sekitar kita, baik itu masyarakat maupun lingkungan hidup kita. Masyarakat akan cenderung melihat dan menilai sifat kita atas apa yang kita lakukan. Jika kita bersifat boros dan hura-hura, maka bukan tidak mungkin sanksi sosial akan kita terima seperti pandangan buruk tentang kita serta dikucilkan dari masyarakat. Berhemat juga dapat memberikan dampak positif pada lingkungan hidup, karena berhemat akan dengan mudah memanfaatkan barang yang ada di sekitar, sedangkan gaya hidup berlebih dan boros hanya akan menambah masalah pada lingkungan. Nah, berikut ini ada beberapa cara hidup hemat generasi muda. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, prioritas, kebutuhan dan keinginan. Tentukan, kalian harus mengutamakan kebutuhan dibanding keinginan. Hal ini merupakan salah satu cara ampuh dalam menekan pengeluaran kita. Caranya, kalian bisa menjadwalkan belanja dengan daftar yang pasti digunakan setiap bulannya. Di samping itu, jangan memasukkan barang atau hal-hal yang bersifat keinginan ke dalam daftar prioritas. Yang kedua, sesuaikan antara kebutuhan dan pengeluaran. Usahakan kalian untuk tidak berhutang demi memenuhi kebutuhan yang setiap waktunya mempengaruhi kelangsungan hidup kalian. Karena dilihat dari sisi psikologis, kebiasaan berhutang juga tidak baik karena menimbulkan perasaan tidak tenang, selalu cemas, serta gelisah. Selanjutnya yang ketiga, menjaga kesehatan.
Salah satu cara hidup hemat lainnya adalah dengan senantiasa menjaga kesehatan. Lalu apa hubungannya kesehatan dengan pola hidup hemat? Pola hidup sehat akan meminimalisir kalian terkena penyakit yang membutuhkan bantuan dokter untuk menanganinya. Jelas ketika kalian menggunakan jasa dokter akan membutuhkan pengeluaran yang jumlahnya relatif tidak sedikit. Hal ini akan berpengaruh pada jumlah pengeluaran yang bisa jadi lebih tinggi daripada pendapatan setiap bulannya. Ketika hal ini menjadi sebuah kebiasaan, pada akhirnya akan selalu merasa kekurangan untuk memenuhi hal-hal yang sifatnya memang sebuah kebutuhan. Yang keempat, bijak dalam berbelanja. Perlu kalian sadari, bila kalian lebih menyukai belanja di supermarket yang terkenal bersih dan sejuk, mereka juga menggunakan jasa pemasaran yang selalu bisa mengundang kalian untuk masuk dan berbelanja di toko mereka dengan teknik-teknik tertentu. Bila kalian telah masuk dalam toko, kecenderungan untuk membeli barang-barang yang bukan kebutuhan semakin tinggi. Hal yang perlu kalian sadari di sisi lain adalah dengan menjual jasa, mereka mematok harga yang lebih tinggi untuk sebuah barang yang sebenarnya bisa didapatkan dengan lebih murah di tempat lain, misalnya di pasar. Selanjutnya yang kelima, tidak meremehkan uang receh. Besar nominal yang dimiliki memang terkesan kecil, tetapi kita tidak pernah tahu bahwa kumpulan uang receh ini bisa menjadi besar nominalnya dan mungkin menyelamatkan di saat-saat terdesak. Hindari kebiasaan untuk langsung mengamalkan uang receh tiap kali menerimanya sebagai kembalian. Lebih baik kumpulkan dalam satu tempat tertentu seperti sebuah toples, dan ketika dirasa telah cukup banyak, tukarkan uang receh itu dengan uang kertas yang nominalnya sama. Nah, berikut ini kita akan melihat tips menjadi remaja hemat dan mandiri. Yang pertama, menyisihkan uang saku. Menyisihkan uang saku adalah hal yang kelihatannya sepele. Ketika kalian sekolah, kalian pasti diberikan uang saku sama orang tua kalian. Tetapi untuk menyisihkannya butuh perjuangan, apalagi kalau kalian tipe orang yang boros. Nah, mulai sekarang tidak perlu ketika istirahat kalian terlalu sering ke kantin untuk mencegah borong makanan yang ada di kantin. Nah, sebaiknya ganti aktivitas tersebut dengan menyibukkan diri di perpustakaan atau membaca buku pelajaran, atau bisa juga bercanda dengan teman atau ngobrol. Kemudian yang kedua, berani berkata tidak. Ketika kalian bertemu dengan teman kalian, kemudian teman kalian mengajak kalian untuk jalan-jalan ke mall atau ke bioskop, itu kan membutuhkan biaya yang terlalu banyak. Nah, kalian harus berani berkata tidak untuk teman kalian itu. Tahan keinginan kalian untuk menggunakan uang yang sudah kalian kumpulkan. Yang ketiga, mencari penghasilan tambahan. Nah, selain mengandalkan uang saku dari orang tua kalian, kalian bisa mempunyai inisiatif untuk mencari penghasilan tambahan. Nah, misalnya dengan cara menjual hasil karya kalian seperti lukisan kalian atau hasil karya kalian yang lain. Kemudian yang keempat, beritahu orang tua kalian. Jangan lupa untuk memberitahukan orang tua kalian apa yang sedang kalian rencanakan. Beritahu saja kalau kalian sedang mengumpulkan uang untuk membeli sesuatu. Maksudnya biar tidak terjadi salah paham. Bisa jadi orang tua kalian sudah tahu kalian boros. Mereka nggak tahu bagaimana uang saku yang kalian kasihkan ke kalian akan kalian tabung untuk rencana kalian membeli sesuatu. Kemudian yang kelima, sabar dan jangan menyerah. Karena kalian belum mempunyai pekerjaan tetap dan hanya mengandalkan uang saku dari orang tua, maka bersabarlah untuk mengumpulkan uang sedikit demi sedikit. Lama-kelamaan, pasti kalian akan mendapatkan barang yang kalian idam-idamkan. Yang terakhir, tetap fokus. Jangan sampai ketika kalian mengumpulkan uang untuk membeli sesuatu barang yang kalian inginkan, kalian malah tergoda dengan membeli barang lain yang sebenarnya tidak terlalu kalian butuhkan. Nah, demikian tadi materi tentang tips bagaimana menjadi remaja yang hemat dan mandiri. Mudah-mudahan setelah menonton video ini, kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari.
Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Kita akan ketemu lagi pada video-video BK Sahabat Seru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.